Karena gini ya, pemerintah tuh udah menyediakan fasilitas umum. Sayang banget kalau misalkan kalian tuh tidak menggunakannya gitu, tidak memanfaatkannya gitu. Jadi ya kalau bisa sih kalian gunain fasilitas umum di Jakarta gitu. Karena kan udah disiapin sama pemerintah juga. Sebenarnya juga kalau kalian sadar, maksudnya itu kan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta kan. Jadi ya sebaiknya ya kita bisa gunain fasilitas yang ada di Jakarta gitu. Waalaikumsalam. Kuliah manajemen dan bisnis dengan menempatkan teknologi modern dan bisa sambil kerja. Kampus yang memiliki dosen terbaik dan berpengalaman. Waktu yang pas nih untuk kuliah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA bisa memberikan kamu kesempatan yang luas untuk melanjutkan studi pendidikan di bidang manajemen S1, akuntansi S1 dan D3, ekonomi Islam S1, dan perpajakan D3. Bahkan bagi yang ingin kuliah sambil kerja, FEB UHAMKA punya program kelas karyawan dengan blended learning. Sesuai dengan visinya, UHAMKA akan menghasilkan kelulusan unggulan untuk prospek karir terbaik. Daftarkan segera dirimu untuk menjadi bagian FEB UHAMKA. Yuk kuliah di UHAMKA. Halo semuanya, kembali lagi di YouTalk, UHAMKA Talk Podcast. Yeay, senang banget hari ini kita bisa kembali lagi menyapa kalian semua. Yaitu dengan saya Abdul dan aku Isa. Oh my god. Nah, gimana nih Abdul? Kamu kan dari Papua ke Jakarta, ada nggak sih culture shock? Pasti ada dong. ngomongin culture shock. Oke. Iya. Jadi pertama waktu itu aku datang ke Jakarta sekitar seminggu. Itu kan aku belum kemana-mana. Yes. Jadi aku di kosan aja tuh. Nah tiba-tiba ada satu teman aku yang ngajakin aku. Kemana Ayo tuh? kita ke Perpusnas. Oke, Perpustakaan Nasional Jakarta kan di pusat ya. banget ya. Yeah. Oke, jadi perginya tuh waktu itu jam 1 setelah zuhur ya. Setelah zuhur. Si Kita aman perginya ya? setelah zuhur. Jadi perjalanan dari Jakarta Selatan menuju ke Jakarta Pusat ketika jam 1 siang setelah zuhur itu ya aman-aman aja kayak plong. Masih lurus ya, ya. lurus kayak jalan kita lurus gitu, lurus. Terus pas udah sampai, udah nih kita udah sampai di Perpusnas. Singkat cerita, kita balik. Udah balik itu jam 5:30 dan waktu itu hujan. Terus tahu nggak kayak kita? Yang bikin aku kaget dan jadi culture shock aku. Itu keadaan di depan SCBD di daerah situ tuh luar biasa, masya Allah, nggak gerak. Wow. Nggak gerak betul-betul kayak untung teman aku nih kan kayak aku nih udah kayak duh ini pinggang nih kayak udah jongkok. Sumpah di atas motor kan? Di atas motor duduk. Pegel banget itu. Duduk. Terus digoncengin kan kayak terus teman aku nih kayak set. Jadi roti mendadak. Jadi dia udah satu gue nih kayak aduh ya Allah, padahal itu terasa banget perjalanannya walaupun dia udah satu tapi terasa banget aja ya? nggak jalan. Soalnya sumpah memang kayak, macet banget kan. Karena juga kamu tuh pulangnya pulang kerja. Iya sih, itu sih. Macet banget. Sesuai gak sih sama, jadi aku kemarin ngeliat ada hashtag tentang Jakarta tanpa spasi. Jakarta tanpa spasi. Bener gak yang kamu rasain tuh Jakarta tanpa spasi? Iya sih bener. Betul-betul yang kayak gak ada space ya? Gak ada spasi, gak ada space-nya sama sekali. Jadi kayak terus diam lagi, diam lagi. Agak kasihan ya? Jadi kayak gitu jalannya, betul. Itu temennya agak jahat ya, dari Papua yang Mancar Jaya itu. Iya, jadi ke Jakarta langsung. dia ngajak bener-bener yang kayak betul-betul yang harusnya yang tadinya tuh belum saatnya dulu jangan dulu lihat nih. Maksudnya tapi dia udah liatin dunia duluan. Nih Jakarta nih. Nih lu lihat nih Jakarta ketika pulang kerja nih. Kan lu mainnya Jakarta Selatan aja nih kan. Sekali-sekali main pusat biar lu tahu nih Jakarta sebenarnya di mana. Nah, by the way, jadi hari ini kita bakal bahas tentang problematika kemacetan yang ada di Jakarta. Nah itu dia guys, tadi udah banyak sih Abdul udah cerita dia ngalamin culture shock dari sana, terus pindah ke Jakarta, terus tiba-tiba kayak oh my god ternyata Jakarta beneran macet ya. Dan semacet. Ini biasanya kamu baca-baca di berita ya atau gimana? Jadi kayak bukan hanya di sosial medianya, tapi aku ngerasain sendiri dan itu betul-betul gak enak. Nah, terus setelah ngerasain itu kamu ada dampak-dampak apa tuh dari kemacetan itu? Di diri kamu sendiri atau kamu kayak gini gak sih kayak aduh nggak mau lagi deh kayaknya kesana jam segini gitu, ada nggak? Ada sih. Pertama dari kesehatan itu
ini gue Iya sih, bener sih, bener. Aku punggung gua ngalamin banget itu. Ya Allah, ini padahal di motor cuma berapa jam doang, yang tadi nggak sampai 30 menit Yes. sampai ini bisa sampai sejam dan betul-betul capek di atas motor terus Iya, hujan. bener, hujan. Dan aduh, pokoknya dampaknya tuh kayak kesehatan juga, mental juga, stres juga gue. Iya sih, benar, itu pasti Iya stres. sih. Dan juga gini, Berdampak. waktu itu gue sempat, jadi ini kejadian nyata ya. Iya. Jadi gue sama cowok gue, kita tuh lagi jalan ke Cowok daerah. nih. Nggak ada. Jadi abis itu kita ngalamin nih satu kemacetan. Ini bukan di jalan raya guys, bahkan ini di jalan sempit. Bukan jalan sempit, maksudnya gang gede gitu. Iya. Tapi ya memang bisa dilaluin sama 2 mobil. Tapi ya kak, lu tau sendiri kan kalau misalnya ada gang terus dilaluin sama 2 mobil tuh kayak ya susah aja Iya kan. bener, apalagi nggak ada yang mau ngalah. Nah itu dia masalahnya, nggak ada yang mau ngalah. Terus cowok gue yang kayak emang cowok gue agak ini sih ya Iya. temperamennya agak dipertanyakan. Jadi dia agak terus gue kayak sabar, udah santai aja, maksudnya jangan kayak gitu. Justru dengan adanya dia yang begitu ngebawa ke psikologis orang lain. Nah itu jadi ikutan tuh ke orang lain, bikin orang lain tuh ikutan klakson, ikutan apa nih bisa maju nih, masih longgar. Jadi, aduh jangan deh kalau bisa. Maksudku tuh bisa satu orang aja yang ngandelin itu, udah yang lain tuh diem aja kayak oke, nanti juga jalan. Ya sebenarnya emang kapasitas sabar orang beda-beda sih, tapi maksudku ada baiknya orang bersikap seperti itu. Apalagi nanti nih ya pas bulan puasa, kayaknya bulan puasa akan Ekstra sabar sih kayaknya. karena Apalagi harus menjaga sabar ya kan, karena pahalanya luar biasa kalau nggak sabar lagi puasa ya kan. Iya benar. Mau marah-marah nanti dosa. Terus juga kayak ya pulang kerja itu yang seperti yang tadi yang dirasain itu betul-betul semacet itu Kaifta. Bener. Dan kira-kira menurut Kaifta dampak psikologinya dapat gak tuh kayak orang yang Dapet, mengalami karena dia pasti kemacetan? nanti stres. Karena gini, kalau misalkan orang itu pulang kerja dari kantor, karena kan di kantor juga pasti mereka dapat tekanan. Iya, benar. Nanti ada burnout dari kerjaan, tiba-tiba ngelihat jalanan yang kayak bikin istighfar. Nah itu udah kayak stres banget pasti mereka kayak, duh ini gimana sih di jalanan? Ada nanti memicu kemarahan di jalanan, atau bisa saling aja juga kanan kiri bisa santai dong. Jadi wah pokoknya memicu keributan dan segala macam. Itu sih salah satunya dampak psikologis dari orang-orang yang ngadepin jalan raya macet. Tapi banyak sih yang aku lihat di sosial media yang betul-betul videonya beredar itu pengendara satu dan pengendara lainnya cekcokan mulu, adu mulut, cuma karena persoalan macet, nggak ada yang mau ngalah. Jadi kayak, yaudah gue duluan gini. Akhirnya sama-sama. Padahal itu cuma permasalahan yang. Iya, padahal kalau lu tinggal mundur atau tinggal, ya lu gimana lah ngalah gitu ya, ngalah, salah satunya ngalah. bisa gitu kan. Iya, nggak usah marah-marah juga. Nah, itu biasanya sering terjadi pas lagi lewat gang. Iya, jadi teman-teman juga harus tahu bahwasannya Jakarta itu merupakan kota termacet di dunia. Jadi pada tahun 2021 menurut TomTom Traffic Index, jadi Jakarta itu masuk di peringkat 46. Tetapi pada masuk di tahun 2022, Jakarta menjadi peringkat ke-29. Seperti yang aku bilang, ini bukan merupakan prestasi untuk Jakarta, tetapi melainkan bencana untuk Jakarta. Karena nggak ada, nggak ada. Wah, dari 46 ke 29, bayangin aja. Faktornya itu dari 2021 lagi kan? Iya, 21. Cuma setahun tiba-tiba ke 29. Waduh. Naik banget peringkatnya tuh. Itu di dunia lagi ya. Duh, dari berapa kota atau 300-an kota, adanya tinggal Jakarta masuk, Indonesia masuk jadi kota termacet. Di nomor 29 dunia. Dan betul-betul itu berbeda dengan sebelum COVID. Jadi kemacetan yang ada di Jakarta yang aku baca di artikel di internet, jadi dia mengatakan bahwa kemacetan yang ada di Jakarta itu berbeda antara sekarang dengan sebelum COVID. Yang dimana sebelum COVID itu sebelum COVID dan saat COVID itu berbeda. Jadi sebelum COVID itu angka kemacetan di Jakarta kan, macet di Jakarta ini udah jadi permasalahan yang sangat serius banget. Yang udah dari dulu yang belum bisa teratasi kan. Udah upaya-upaya dilakukan tapi belum teratasi. Jadi di angka 53 sampai 60% itu di sebelum COVID tahun 2019. Nah, ketika sekarang tahun 2022 kemarin angkanya naik. Menjadi 58 sampai 63% teman-teman sekalian. Ya. Wow. Jakarta. Keren banget ya.
ibu kota negara Indonesia. Aduh, gue nggak PR bayangin banget sih kayak sebenarnya. nanti kita pulang abis ini, Hmm. sore ngadepin Cipulir itu ngaduk, aduh, Tapi kayaknya bener sih Cipulir tuh macet banget kan. parah. Itu juga gue istighfar mulu tuh kalau lewat situ. Ya sebenarnya udah nggak, ya ada nggak ya jalan lain lewat sini Iya, nggak bener. ada, tapi nggak ada ya udahlah ya lewat situ aja. Lampu merah juga sih itu. Iya. Lampu merah yang kayak lampu merahnya lama, tapi lampu hijaunya cepat. Iya. Itu Dan sih. sebenarnya juga gini, kalau misalkan kamu bayangin satu mobil itu kan isinya bisa 7 sampai 8 penumpang. Ah. Sedangkan yang terlihat Ah. paling cuma 1-2 orang. Ini Ya. sayang banget gak sih? Maksudnya harusnya hukum di Indonesia sendiri juga bisa dikasih pembatasan gitu lah. Iya. Kalau di negara Jepang tuh kendaraan pribadi tuh dibatasin. Iya. Jadi setiap keluarga itu punya berapa budget, bukan budget apa namanya, kapasitas sendiri Kapasitas gitu. ya benar. Jadi untuk ini udah cukup segini aja. Dan juga dia tuh ada keketatan dalam kayak bayar parkir dan juga subsidi. Iya. Jadi tuh pemerintah di sana sengaja naikin subsidi karena biar apa Udah namanya? macet. Iya. Jadi orang-orang tuh kayak yaudah deh gue gunain fasilitas umum Iya, deh benar. gitu. Jalan kaki, terus juga Sekarang ada menggunakan MRT transportasi guys. umum, Kalau MRT. dari pusat Bundaran HI gitu ya, Iya. kemana-mana kayak lebih enak naik MRT karena tinggal set udah nyampe. Daripada harus macet-macetan di pinggir-pinggir kota. Tapi beberapa orang juga berpendapat bahwasannya kalau mending naik kendaraan pribadi dibanding naik kendaraan umum karena kenyamanan yang tadi. Iya, Seperti yang kita bahas di jadi- episode sebelumnya, pelecehan seksual menjadi salah satu yang menjadi tidak aman ketika menaiki transportasi umum. Jadi harapannya untuk pemerintah juga semoga fasilitas umum transportasi itu bisa diperbanyak karena aksesnya juga masih sedikit. Iya, Jadi iya. penumpang tuh membludak gara-gara akses yang masih sedikit. Jadi mungkin ditambah infrastrukturnya seperti Amin, itu dan semoga juga bisa ya nanti ke depannya. penegasan terkait etika-etika di dalam transportasi umum itu bisa ada dan bisa disosialisasikan kepada penumpang-penumpang ketika berada di transportasi umum. Jadi Betul. semua bisa aman, bisa selamat, bisa nyaman. Betul. Jadi kan macet mungkin bisa teratasi. Seperti Semoga. itu, Kak Ifta. Sebenarnya juga aku setuju banget untuk menggunakan transportasi umum. Tapi memang lagi-lagi ya itu jaga diri. Iya. Selama kita bisa jaga diri, insya Allah semuanya aman. Karena gini ya, pemerintah tuh udah menyediakan fasilitas umum. Sayang banget kalau misalkan kalian tuh tidak menggunakannya gitu, tidak Iya, benar. memanfaatkannya gitu. Jadi ya kalau bisa sih kalian gunain fasilitas umum di Jakarta gitu. Karena kan udah disiapin sama pemerintah juga. Sebenarnya juga kalau kalian sadar, maksudnya itu kan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta kan. Jadi ya sebaiknya ya kita bisa gunain fasilitas yang ada di Jakarta gitu. Bener banget, aku setuju. Karena sebenarnya naik kendaraan umum atau transportasi umum itu nggak seburuk yang kalian pikir. Asik kok sebenarnya. Asik, kamu pengguna fasilitas umum kah? Banget. MRT itu paling The best ya. nggak Iya, pegang, iya, nggak juga. bisa ngomong. Iya. Tangannya aja yang gini. Mau Sampai nambah bisa ngomong. mau nambah ibu jari nggak? Boleh. Iya. Oke. Jadi, Sama seperti sih aku juga gitu, apalagi MRT itu aksesnya gampang banget iya, kan. cepet lagi. Cepet lagi. Plong. Bener, Sampai. kalau dari rumah aku tuh dari Blok A tinggal ke depan. Blok ah. Iya, Iya, jadi sama. tinggal jalan doang, tinggal jalan kaki. Hitung-hitung olahraga gak sih guys? Iya bener juga sih. Kita juga, maksudnya kalau dibandingin sama luar negeri ya, luar negeri tuh mereka lebih milih untuk jalan kaki, naik sepeda. Iya bener. Sekilo, 2 kilo, 3 kilo itu mereka anggap masih deket. Iya bener. Jadi kita harus jangan jadi remaja jompo, jangan jadi orang-orang yang malas untuk jalan kaki. Bener, aku setuju. Apalagi yang udah nggak pernah olahraga, duduk doang di kursi, rebahan aja. Itulah kenapa adanya remaja jompo, karena remaja-remaja sekarang pengennya apa-apa naik motor, apa-apa Iya. kesini nggak mau pengen jalan cepet, kaki, ya pengen pengen cepet ya. cepet. Jadi jangan pengen yang cepet-cepet. Jadi harus Berstep apa sih namanya? dulu Iya, ya. step by step. Iya, Itu step gitu by olahraga step. seperti yang Kak Ifta bilang itu, Iya, olahraga. Bener, apalagi untuk kalian yang mau diet. Iya, Ya, saya. cok. Oh my god, kenapa pembahasan kali ini begitu ya? Tapi itu ngaruh juga loh. Ngaruh, aku Bener-bener setuju, aku setuju. ngaruh. Kalau misalnya mau diet terus jalan kaki mau ke misalnya ke kampus nih. Iya. Kalau cuma sekilo 2 kilo mah nggak apa-apa, hitung-hitung olahraga. Kalau misalnya nggak sempat untuk olahraga Iya. gitu, itu bisa loh pulang pergi itu bisa bakar berapa banyak kalori dalam tubuh ya. Betul, tapi kayaknya better pas pulangnya aja deh. Iya sih. Oh, Karena takutnya bangunnya telat terus perginya Iya, terlambat. bener. Jadi gitu. bener. Tapi disarankan untuk menaiki kendaraan atau fasilitas umum yang telah disediakan dan juga lebih better untuk jalan kaki.
Iya Agar jalan kaki benar. kita sehat. Sama ini juga sih sebenarnya salah satunya adalah kalau misalkan kalian mau ngurangin kemacetan itu ya sampah juga, karena kan ngaruh banget ya. Iya sih. Misalkan nih kalian misalnya ngelewatin satu kota terus banjir, nah itu gara sampah, kan itu mobilnya juga jadi tersendak, motornya juga Iya. jadi tersendak. Nah itu jadi macet tuh. Sebenarnya emang permasalahan macet ini nggak cuma satu sih poinnya, karena banyak banget pasti kemana-mana dan itu harus semuanya pelan-pelan ditindas gitu. Jadi kalau bukan mulai dari kitanya, siapa lagi yang Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya Kayak benar. gitu. Dia maksudnya jadi kita harus kerjasama juga. Jadi nggak cuma kita bisa nyalain pemerintah, tapi kita juga, ayo dong kita sebagai masyarakat yang menggunakan, yang tinggal di kota Jakarta nih khususnya, biar kita mengurangi kemacetan, ya ada baiknya kita ngikutin sama peraturan yang pemerintah buat gitu. Iya, jadi harapan aku juga ya itu tadi, kita balik lagi ke menggunakan transportasi umum yes. agar kemacetan di Jakarta bisa teratasi, dan juga kita sebagai masyarakat, sebagai manusia harus lebih bersabar lagi. Kita harus Iya, bersabar Bersabar dalam ya, menghadapi pelan-pelan. kemacetan yang ada di Jakarta ini, karena Emang susah sih. upaya-upaya sedang diupayakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Betul. Jadi kita Sabar ya, bersabar guys. aja teman-teman sekalian. Betul, Oke? sabar. Semangat. Jangan sampai kalian jadi stres dan itu malah kebawa kemana-mana. Karena sayang banget kalau misalkan kesehatan mental kalian keganggu, nanti jadinya malah keganggu juga ke lingkungan kalian, ke pertemanan, ke keluarga. Apalagi nanti kalian yang sudah punya keluarga, khususnya anak dan istri, itu sayang banget. Kalau misalkan sampai habis macet-macetan nih gue gitu kan, kayaknya nggak lucu kan. Terus kayak sampai di rumah gini, karena habis macet-macetan, terus di rumah ada kesalahan dikit, kesenggol vas bunga kesenggol dikit, ini siapa yang taruh vas bunga di sini? Padahal itu nggak ada sangkut pautnya sebenarnya, tapi karena bawaannya tadi, karena macet di jalan itu. Seperti itu sih, benar nggak sih? Benar-benar, aku juga berharap sih ke depannya, intinya aku pengennya adalah masyarakat dan pemerintah saling bisa bekerja sama satu sama lain. Bahu-membahu. Pemerintah sudah memberikan segala prospek pekerjaan dan saatnya masyarakat juga kejar pemerintah dengan baik gitu. Oke, mungkin cukup menarik ya pembahasan Iya, kita kita kali udah ini. menarik banget hari ini. Segitu aja dari kita berdua, cukup sekian. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe YouTube Wahamka TV, dan juga tunggu kita di episode selanjutnya. Bye.